Cek cek dicoba. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Mas Mus. Tetap di channel kita. Di sini kita akan membahas dan mengupas sebuah film yang berjudul Parasite 1. Film ini menceritakan umat manusia yang mengalami tragedi pembunuhan di seluruh dunia yang disebut Mincemeat Murder. Di sana ada seorang pria yang masih SMA bernama Izumi Shinichi yang mempunyai parasit yang hidup di dalam tubuhnya. Tetapi parasit itu hanya mengambil alih fungsi tangan kanannya. Dan mungkin dia bisa menguak kebenaran atas apa yang terjadi selama ini. Nah, film ini rilis pada tanggal 15 Januari 2015 di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Takahashi Yamazaki. Dan juga beberapa aktornya yang berakting sangat memukau seperti Sota Sometani, Ai Hashimoto, dan Eri Fukatsu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita subscribe jika Anda menyukai channel ini. Karena kita akan membahas cerita ini secara mendalam. Dan kita akan membahas lebih banyak film lagi dalam channel ini ke depannya. Oke, kita masuk intro dulu. Ku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Wadiar. Tentu saja saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa konten ini adalah konten spoiler. Film ini diawali dengan adanya sebuah penggambaran tentang bagaimana jika jumlah manusia di bumi ini dimusnahkan 50%. Apakah polusi, kolusi, dan kehancuran juga akan berkurang? Kemudian di sebuah lautan telah tersebar banyak sekali telur yang menetaskan sebuah parasit yang kemudian pergi ke daratan untuk mengambil alih tubuh manusia. Mereka mempunyai misi untuk mengambil alih otak serta tubuh manusia dengan maksud yang masih belum diketahui. Korban pertamanya yaitu seorang laki-laki yang sedang tertidur. Parasit itu masuk melalui lubang telinga dan langsung menuju otak yang membuat korbannya sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pagi harinya setelah ia bangun tidur dan istrinya sudah selesai menyiapkan sarapan, si pria parasit tersebut menunjukkan sikap yang aneh dan tiba-tiba anjir, mengerikan. Sangat mengerikan. Si pria tersebut memakan kepala istrinya. Sepertinya parasit itu seperti bayi yang baru lahir. Ia harus mempelajari sesuatu, tetapi kemampuannya dalam menerima pengetahuan sangatlah cepat. Pria tersebut belajar dari tayangan di dalam TV. Tidak berselang lama, anak-anaknya si pria tersebut datang dan bisa ditebakkan apa yang akan terjadi. Mengerikan. Kita masuk pada tokoh utama yaitu Izumi Shinichi. Dia juga termasuk orang yang diserang parasit. Tetapi parasit yang mencoba mengambil alih badannya itu gagal untuk masuk ke dalam otaknya. Ceritanya pada saat malam penyerangan, Shinichi sedang tidur menggunakan headset
Si parasit ingin masuk lewat telinga tetapi terhalang oleh headset yang mencari jalan lewat jalan lain, yaitu lewat hidung. Tetapi itu malah membuat Shinichi terbangun dan melemparnya dengan keras. Kemudian Shinichi mencoba untuk membunuh parasit itu, tetapi parasit itu malah melubangi tangannya dan masuk lewat tangan serta melewati pembuluh darah Shinichi. Dan Shinichi pun langsung memblokirnya dengan mengikat tangannya dengan tali, yang membuat parasit itu hanya menetap di tangan dan hanya bisa mengendalikannya. Kemudian ibunya datang dan menganggap itu semuanya adalah mimpi dan ikauan Shinichi karena terlalu banyak mendengarkan musik dari HP-nya. Pasca kejadian tersebut, masih belum ada kejadian apa-apa dan Shinichi pun langsung tidur. Pagi harinya, saat dia akan sarapan, ia ngobrol dengan ibunya tentang tangannya yang terasa aneh dan ganjel. Tetapi ibunya malah mengatakan bahwa itu semua adalah halusinasinya, mimpi semalam yang belum hilang. Kemudian Shinichi pun pergi bekerja dan Shinichi melihat tangannya dan menyelesaikan sarapannya dan pergi ke sekolah. Di tengah jalan juga ada keanehan lagi, yaitu saat jalan menuju ke sekolah, Shinichi dikagetkan oleh seorang cewek cantik, imut, tapi nggak begitu seksi. Ya biasa saja. Namanya Satomi. Kejanggalannya adalah tangan Shinichi bergerak-gerak sendiri, memegang dan meraba wajah Satomi, mengusap kedua pipinya, dan tiba-tiba turun dan meremas dadanya. Dan spontan membuat Satomi marah pada Shinichi dan pergi meninggalkan Shinichi karena ngambek. Shinichi pun kebingungan sendiri. Bejir, ngapain sih ini tangan? Emang nggak ada akhlak lo, budi pekerti yang luhur. Keanehan kedua pada saat di kelas, yaitu saat penghapusnya jatuh dan menggelinding agak jauh dari bangkunya. Shinichi pun kesusahan untuk mengambilnya, tetapi tiba-tiba tangannya memanjang dengan cepat. Untung tidak ada yang melihat. Dan yang ketiga, saat ia bermain bola basket, saat seru-seru rebutan bola dan saling mengumpan, tiba-tiba Shinichi mampu memasukkan bola dari jarak puluhan meter. Bisa kalian bayangkan gimana rasanya kan? Aneh gitu loh. Nah, dengan beberapa keanehan dan kejanggalan yang terjadi pada tangannya Shinichi pun mencoba mencari informasi di internet tentang keadaan tangannya yang aneh. Setelah asik browsing, ia dikejutkan dengan tangannya yang mengeluarkan sebuah bola mata. Kalian coba bayangkan ya, di tangan kalian ada sebuah bola mata yang muncul tiba-tiba, kan ngeri. Lalu Shinichi mencoba untuk melukai tangannya karena penasaran. Setelah ia menggoreskan cutter ke tangannya ya, tiba-tiba tangannya berubah seperti monster dan ingin menyerang Shinichi, bahkan ingin memakannya. Dan tidak selang beberapa lama, ia kemudian berubah bentuk menjadi makhluk kecil dan imut. Dan Shinichi pun kaget kenapa tangannya bisa berubah seperti itu. Makhluk itu mengatakan bahwa dia telah gagal mengambil alih otak dan tubuh Shinichi. Shinichi pun takut serta kebingungan. Ia bertanya kepada makhluk itu, dan makhluk itu pun menjawab bahwa ia adalah yang telah menggantikan tangan kanannya dan telah memakan tangan kanan aslinya. Shinichi pun tidak mau satu tubuh bersama makhluk itu. Ia ingin mengamputasinya, tetapi makhluk tersebut menjelaskan jika ia keluar dari tangan inangnya, maka ia akan mati dan Shinichi pun juga kehilangan tangannya. Ya seperti makhluk yang sebelumnya,
ia juga harus belajar dulu tentang semua pengetahuan manusia dan Shinichi pun menuruti apa kemauan tangan itu, mulai bermain